Pemirsa, akibat serangan organisme pengganggu tanaman OPT pada padi, membuat 15 hektar tanaman padi di wilayah Kerambitan mengalami puso atau gagal panen. Terjadinya puso pada luasan tersebut akibat diserang hama penggerek batang. Tidak hanya itu, di wilayah yang sama juga terjadi kerusakan tanaman padi dari ringan hingga berat karena serangan tunggro, wareng, dan juga tikus. Kabid Pengembangan Hortikultura Dinas Pertanian Tabanan Wayan Suandra membenarkan, untuk wilayah Kerambitan memang terjadi serangan OPT yang menyebabkan puso. Untuk serangan hama penggerek batang selain 15 hektar gagal panen, juga terjadi kerusakan berat seluas 12 hektar, kerusakan sedang 9 hektar, dan kerusakan ringan 9 hektar, sehingga total tercatat 31 hektar luas tanaman padi di wilayah Kerambitan terserang hama penggerek batang. Selain itu juga terjadi kerusakan ringan akibat serangan tikus seluas 31 hektar, kerusakan ringan dan sedang masing-masing 21 hektar dan 1 hektar untuk tungro, dan 14 hektar kerusakan ringan akibat warang coklat. Menurut Suandra, serangan OPT ini sebenarnya tidak terjadi di wilayah Kerambitan saja, tetapi menyebar di wilayah lainnya di Tabanan. Hanya saja yang terlihat paling banyak memang terjadi di Kerambitan. Mengenai banyaknya OPT yang muncul menyerang tanaman padi, jika dilihat dari siklus, hal ini terjadi biasanya 5 tahun sekali. Namun serangan OPT bisa saja tidak mengikuti siklus apabila cuaca sangat mendukung pertumbuhan OPT terutama perubahan cuaca yang ekstrim. Nah, ini langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh petani itu sudah mengadakan pengendalian. Nah, itu sedangkan dari pemerintah lewat Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan sudah memberikan bantuan berupa pestisida dan rodentisida. Nah, di sini sudah barang tentu tidak bisa semua dibantu. Sudah barang tentu ada swadaya dari masyarakat. Nah, khusus untuk tikus, yang pertama mengadakan atur tuning atau pekeling secara niskala, dan kedua secara skalanya yang pertama itu adalah mengadakan sanitasi lingkungan, terus memasang pengumpanan secara serentak. Di samping itu bagi subak-subak yang sudah panen itu kita harapkan supaya mengadakan gerakan pengeroyokan. Wayan Suandra menambahkan kondisi cuaca ekstrim terjadi di musim tanam kali ini, di mana hujan lalu diselingi panas. Kondisi ini sangat mendukung pertumbuhan OPT. Akibat serangan OPT ini, diakui Suandra akan terjadi penurunan harga gabah bagi padi yang terserang. Hanya saja dirinya tidak bisa memastikan berapa penurunan harganya, sebab hal tersebut tergantung dari kesepakatan petani dengan pengepul. Namun untuk gabah yang baik harganya tetap, yaitu sekitar Rp4.100 hingga Rp4.300 per kilonya. Langkah-langkah yang diambil Dinas Pertanian untuk serangan OPT adalah membantu penyediaan obat-obatan untuk pengendalian OPT. Meski demikian diakuinya, pengadaan obat-obatan ini terbatas dan petani kebanyakan mengadakan pamunan obat secara swadaya. Sementara untuk hama tikus, Suandra mengimbau petani di Subak untuk melakukan sanitasi dan kebersihan lingkungan secara serentak. Sanitasi dan lingkungan yang kotor serta rimbun dengan rerumputan menjadi tempat strategis untuk tikus berkembang biak. Salah satu petani di Subak, Bengkel Kerambitan, Inyoman Sugi mengaku lahan 50 arenya hampir seluruhnya terkena warang coklat. Hal ini menyebabkan bulir pada padi tumbuh jarang-jarang. Langan ke menekna. Oh. Rutin dia nyemprot terus. Maro niki lan dan nawang kira ubat nupir taku niko. Dondoran niko dicerongos selamat ke dina. Oh, Bapak telat nyemprotnya ini ya? Nyemprot ngawon ubat gitu telat. Oh. Ngawon pir taku niko. Oh. Kira-kira gabahnya laku nggak Pak nanti nih? Tidak, saya bawa pulang. Oh, untuk makan sendiri berarti? Iya. Oh, gitu. Tidak dijual. Nyoman Sugi menyatakan tanaman padinya ada bulir, tapi jarang-jarang, padahal dirinya sudah melakukan tindakan penyemprotan pada tanaman padinya, namun tidak terlalu berhasil. Karena hasil gabahnya tidak begitu baik, Nyoman Sugi memutuskan untuk tidak menjual hasil panennya, tetapi untuk dikonsumsi pribadi. Biro Bali Pos Tabanan melaporkan untuk Bali TV.